Halo Mbak Nita. Halo Mbak. Halo Mbak. Bisa dengar suaraku? Halo Mbak Nita. Iya, halo. Ya, bisa dengar suaraku Mbak? Bisa, Mbak? Bisa, Bu? Oke, oke. Ya, ini sih udah ada beberapa partisipan yang udah apa join di waiting room ya. Jadi tinggal aku masukin aja sebetulnya. Em, terus nanti presentasinya nanti bisa langsung di share sendiri kali ya dari Mbak Nita. Bisa. Ini saya coba lagi invite Pak Daninya ya, bentar ya. Oke, oke, siap.
Halo, Bu. Iya, Pak Dani udah masuk. Cuman dia bilang katanya tinggal oke doang ya. Yang sebentar. Oke, sebentar ya. Lihat itu. Oke. Ya. Halo Pak Dani. Kayak masih di mute deh, Pak. Halo Bu, suara saya? Ya, kedengeran, kedengeran. Oh, oke. Ya, oke Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah bergabung. Salam kenal. Pak Dani, ini kita sih belum terlalu banyak yang join hari ini. Hah? Maksudnya kalau di listnya saya sih ada sekitar 10 orang, tapi ini belum Oke, masuk. Jadi kemungkinan mendekati jam 2 ya, kayaknya mereka baru pada join. Jadi nanti oke. jadi nanti saya bikin saya buka dulu acaranya. Nanti baru saya handover ke tim translation. Jadi nanti sebelum saya handover juga saya ada Oh, kayak semacam pemberitahuan mengenai JISPO itu apa. Paling nggak lama sih, kita slide-nya cuma sedikit kok gitu. oke, Hanya pemberitahuan secara global aja sih JISPO itu apa. oke, Ya, nggak terlalu lama sih oke. waktunya. Terus nanti kan sebenarnya waktunya 1 jam. Tapi kalau misalnya nanti apa namanya setelah mungkin presentasinya lebih cepat selesai, terus juga nanti mungkin pertanyaannya em, ada yang mau bertanya atau misalnya nanti kita bisa pancing-pancing juga sih Pak gitu pertanyaannya dari teman-teman yang nanti Oke, join gitu ya. Jadi mungkin oke. sifatnya lebih fleksibel aja juga terus kalau misalnya ada yang bertanya atau misalnya khawatirnya sih justru pada malu bertanya sih gitu. Kalau misalnya nanti Oh, baru bertanya mungkin nanti kita pancing-pancing aja Pak dalam bentuk diskusi gitu loh. ya boleh, boleh. Ya paling itu sih Pak. Terus nanti Bapak bisa langsung share screen sih harusnya atau Bapak atau Mbak Anita bisa langsung share screen untuk misalnya ada presentasi nanti bisa langsung di Ya, share. Gitu. oke. Ya. Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau di-prepare dulu gitu, mau dicoba, nggak apa-apa sih. Eh, apa? Nah, kalau yang ini sebelumnya juga udah pernah, pasti ada event sebelumnya juga udah ada kan ya, yang Kita udah pakai. pernah ada event sebelumnya, pakai Zoom eh, juga. Sebetulnya, ya sih kita udah ada yang kemarin sebelumnya bulan lalu ada. Uh, nah ini kan cuman um, apa partisipannya beda-beda nih Pak gitu. Partisipannya itu memang nggak bisa kita tebak ya, namanya virtual event nih nggak bisa ditebak juga gitu loh. Ya, Seberapa betul. sebenarnya yang bakal join gitu. Kalau di listnya sih yang daftar udah ada 10 orang gitu. Nah cuman kan kalau kayak begini apa nanti benar-benar mendekati jamnya baru mereka join, nah itu kita baru bisa lihat nanti gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau linknya sih udah kita Yang kemarin udah ada eventnya. Kemarin event sebelumnya ada ini nggak, ada kayak kendala apa nggak yang mungkin bisa jadi masukan itu? sebenarnya kalau kendala sih enggak ya Pak ya, kalau kendala secara teknikal sih enggak. Cuman memang kadang mereka daftar gitu, terus nanti pas hari H mungkin ada apa jadwal lain yang bentrok gitu biasanya, atau misalnya Oh, um, entah kelupaan atau emang dia nggak baca ini lagi juga bisa gitu. Kadang-kadang ada yang akhirnya jadi skip gitu sih. Tapi kalau kendala secara teknikal sih belum ada sih so far gitu. hmm, Mm-mm. oke. Tuh, ya. Oke. Saya ada telepon, saya angkat dulu saya. Oke.
Oke, Pak, aku coba masukin yang udah join ya. Oke. Oke, baik. Baik teman-teman, Pak Dani, Mbak Anita, kita mulai aja kali ya. Soalnya sekarang ini so far kita sudah ada sekitar ada 5 partisipan so far. Jadi mungkin sambil menunggu yang lain, mau ditunggu dulu atau mau kita mulai aja? Mungkin sambil pembukaan boleh kali ya, mungkin mulai aja ya. Boleh. Sambil buka. Baik, oke, saya mulai ya. Baik, selamat siang menjelang sore, teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dengan acara event yang diselenggarakan oleh Trust Passion bekerja sama dengan Jasco. Terima kasih. Di sini sudah ada Pak Dani Setiawan, CEO dari Trust Passion, dan juga tim dari Trust Passion, Mbak Anita. Terima kasih untuk waktunya. Dan untuk acara hari ini kita akan berbicara mengenai atau berdiskusi ya lebih tepatnya mengenai cash flow strategy during pandemic time. Oke, sambil menunggu yang lain kita kenalan aja dulu ya. Saya akan mulai dengan sedikit perkenalan dari Jasco. Ya, oke. Baik teman-teman semua, mungkin sebelum kita mulai dengan materi yang akan diberikan nanti oleh Jan, saya mau kenal mengenai Jasco. Jadi Jasco itu apa? Jasco itu sebetulnya kalau sekarang kita lihat fenomenanya sedang banyak menjamur coworking ya, coworking space. Salah satunya adalah Jasco. Jasco sendiri kita didirikan pada tahun 2011 di Singapura. Jadi headquarter kita ada di Singapura. Kemudian saat ini kita sudah punya lebih dari 20.000 member di seluruh Asia Pasifik. Dan kita sekarang so far sudah ada 40 center di 13 negara. Yang akan menyusul dalam waktu dekat ini di Q3 adalah kita buka center terbaru atau kota terbaru di Jepang. Dan untuk kota-kota lainnya juga nanti akan menyusul. So far untuk tahun ini rencana kita akan membuka sekitar 3 center baru. Oke, next-nya. Nah, kenapa sih kita bergerak di bidang coworking? Apalagi dengan kondisi saat ini, sedang ada pandemik seperti sekarang, kenapa sih memilih coworking? Karena sebetulnya coworking ini kita memang mentargetkan para milenial, kemudian juga generasi yang mereka sudah memiliki behavior atau cara kerja yang berbeda dengan sebelumnya, dengan generasi sebelumnya. Terus juga sekarang sudah ada significant shift. Jadi kalau yang dulu mungkin anak-anak yang baru lulus kuliah, generasinya sudah berpikir gimana kalau lulus kuliah dia akan cari kerja. Kalau generasi yang sekarang dia sudah mulai diajarkan atau bergerak ke arah entrepreneurial. Dan juga bagaimana caranya berkolaborasi atau membuka network dengan perusahaan lain. Kemudian juga tipe bisnisnya sekarang sudah lebih fleksibel. Jadi dibanding yang sebelum-sebelumnya yang lebih konservatif, sekarang bisnis sudah lebih arahnya lebih fleksibel lagi. Dan itu terbukti ya dengan adanya pandemi sekarang ini, justru bisnis-bisnis yang sifatnya bisa fleksibel, dia bisa mengikuti kondisi dan bisa beradaptasi, yang pasti akan lebih bisa survive. Kemudian juga sekarang penggunaan teknologi juga sudah lebih banyak dipakai, dan saya yakin teman-teman di sini dengan
dengan adanya online event ini juga pasti sudah memahami ya gimana cara penggunaan teknologinya. Kemudian juga banyak sekali freelancer, kontraktor juga, dan hanya pekerja-pekerja yang mengerjakan proyek-proyek khusus. Nah, kami di coworking ini menyediakan fleksibilitas, terus juga cost yang lebih efisien. Kami juga ada community, kami juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan banyak pihak atau perusahaan lain. Jadi untuk mengembangkan network dan bergabung dengan coworking space itu sangat memungkinkan bisnis teman-teman juga akan lebih berkembang. Nah, kenapa sih harus memilih Jasco gitu? Nah, karena kita value untuk saving cost-nya lumayan tinggi, jadi bisa sampai 50% dari annual capex. Kemudian juga productivity-nya bisa tinggi juga karena kita selalu meng-engage member itu untuk selalu produktif. Terus juga talent, dengan adanya berkantor di coworking space pasti akan mengundang atau meng-attract talent yang tadi ya lebih milenial, dia lebih punya wawasan baru dan lain sebagainya. Kemudian juga kita lebih mobilitasnya pasti lebih tinggi, kemudian juga lebih fleksibel dalam penggunaan ruang kerjanya atau pilihan ruang kerjanya, dan kita juga yang tadi saya bilang kita punya community yang bisa membantu teman-teman di sini. Nah, di Jasco Community ini kita juga memberikan banyak sekali fasilitas. Kita sudah ada, kita bekerja sama dengan banyak partner untuk memberikan member perks atau member benefit. Kemudian juga event-event yang seperti saat ini kita kerjakan dengan Trust Fashion. Ini adalah salah satu event yang kita bekerja sama dengan Trust Fashion, dan saya berharap next akan lebih sering lagi bekerja sama dengan Trust Fashion. Kemudian juga kita sudah ada Jasco App. Kita ada aplikasi yang khusus diberikan atau bisa diakses untuk member, di mana aplikasi ini di dalamnya sudah cukup lengkap. Jadi di dalamnya kita sudah bisa langsung booking ruang meeting sendiri. Kemudian juga teman-teman bisa melihat event-event apa saja yang sudah dikembangkan oleh Jasco atau sudah bekerja sama dengan partner mana saja, dan itu bisa diakses oleh para member. Oke. Kita ada di 3 center di Jakarta so far, ada di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah The Plaza Office Tower, atau ini berdampingan dengan Plaza Indonesia lokasinya. Kemudian juga sekarang kita sudah dekat ya dengan Bundaran HI, terus juga ada Transjakarta, di situ dekat banget, jadi hanya 5 menit jalan sudah bisa bertemu dengan transportasi publik. Kemudian juga kita ada akses ke Plaza Indonesia Mall-nya langsung. Juga kita menyediakan meeting room, kita menyediakan event space, terus juga ruang-ruang meetingnya atau tempat bekerjanya kita banyak pilihan. Nah, yang kedua, lokasi kedua adalah di AIA Sentral. Ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman atau di belakang lingkungan strategik kalau dari Jalan Jenderal Sudirman. Ini kita juga dekat dengan public transportation, terus dekat dengan Plaza Semanggi dan Ciputra World atau Lotte Avenue. Kemudian juga kita di sini sediakan meeting room, ada space juga, kemudian ada pilihan hot desking dan private office. Yang ketiga, yang terakhir yang baru kita open tahun lalu, bulan Mei tahun lalu, jadi ini baru first anniversary juga, centernya, itu terletak di Circus Tower, di SCBD, atau di sebelah The Energy Building, lokasi tepatnya. Ini juga within walking distance dari MRT, kemudian juga hanya 5 menit berjalan kaki menuju Pacific Place. Dan di sini, karena kita di salah satu gedung Green Office atau Green Building di Jakarta, jadi memang sifatnya dia dan sangat secure, jadi kita bisa masuk dalam gedung ini hanya dengan menggunakan ID kita sendiri, atau misalnya KTP sendiri didaftarkan, iKTP ya, didaftarkan ke reception, kemudian kita bisa langsung akses ke dalam gedungnya. Oke. Nah, itu yang dari Jasco, perkenalan dari Jasco sedikit. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba menggunakan fasilitas di Jasco, mau lihat Jasco seperti apa, bisa silahkan di foto
QR code-nya, nanti bisa langsung ambil trial-nya untuk di salah satu center kita di Jakarta. Nanti bisa dipilih mau di The Plaza, mau di AIA, atau mau di Sequoia Tower. Nanti bisa langsung dipilih, bisa langsung di foto QR code-nya. Nah, ini bisa dipakai untuk 1 hari penuh dan mendapatkan fasilitas seperti member yang lain juga. Seperti itu. Ya, demikian dari saya, dari Jasko. Terima kasih untuk waktunya. Ini saya langsung berikan ke Pak Dani atau Mbak Anita untuk langsung bisa mungkin memberikan perkenalan mengenai translation dan materi berikut. Oke, terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman yang meluangkan waktunya di siang ini. Mungkin ada yang lagi kerja juga mungkin, jadi tapi kerja dari rumah, mungkin sambil kerja sambil nonton ini biasanya ada juga yang kayak gitu. Jadi saya sambil melakukan aktivitasnya bareng. Jadi di topik hari ini kita membahas gimana strategi nyusun cash flow kita. Nanti di dalam sini saya juga mungkin kasih kayak tips juga untuk gimana sih bisnis kita selama masa pandemik ini supaya kita tetap bisa melakukan strategi marketing kita, walaupun sebenarnya tujuan marketing itu adalah bukan mencari profit, tapi kita mau tetap eksis di dalam dunia bisnis yang ada sekarang ini. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan itu, nanti suatu hari pada saat pandemi ini selesai, orang itu akan lupa sama kita. Nah, contohnya salah satunya adalah Translation melakukan kolaborasi dengan contoh Jasko dalam hal ini di hari ini itu adalah untuk ya biar orang tetap ingat bahwa ada brand Translation. Nanti pada saat pandemi ini selesai kan harusnya bisnis kembali normal gitu. Walaupun mungkin secara bertahap itu nggak akan walaupun mungkin tidak langsung kembali normal itu, tapi ada titik di mana itu akan terjadi recovery dan balik ke dalam posisi semula. Jadi kan istilahnya kita itu dalam tahap di mana kita itu dulunya mungkin sudah di tahap di puncak, terus tiba-tiba kita harus turun ke gunung, jadi harus ke lembah, karena terjadinya misalnya di gunung itu tuh ada longsor atau apa, nah makanya kita harus turun. Dan sekarang posisi kita lagi di lembah nih. Nah, di lembah itu yang kita lakukan adalah gimana caranya untuk bisa bertahan di lembah sampai nanti gunung itu bisa didaki lagi. Itu artinya sekarang ini gunungnya lagi dalam masa misalnya erupsi gitu kan, istilahnya dengan istilahnya kita analogikan seperti itu. Nah, sekarang kita perkenalan dulu sama Transvision itu apa sih? Oke. Nah, Transvision tuh kita tuh bisa dibilang adalah bisnis consultant, sebuah bisnis consultant yang berdiri sejak tahun 2015. Targetnya kita itu ngebantu bisnis yang UMKM biasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis kafe, terus bisnis misalnya jual pakaian, online shop, itu biasanya kita target marketnya adalah kurang lebih yang bisnis seperti itu. Kenapa sih kita targetin bisnisnya UMKM? Kenapa sih kita nggak targetin yang corporate besar gitu ya, corporate yang udah jalan? Nah, biasanya bisnis-bisnis yang corporate besar itu udah punya tim sendiri sehubungan gimana cara mereka melakukan ekspansi, marketing strategi, terus gimana cara financial strategi, itu mereka sudah punya timnya. Nah, yang jadi masalah ini kan UMKM yang sekarang nih. Jadi UMKM itu berdasarkan data tahun 2019, kalau nggak salah ada sekitar 59 juta atau 58 juta UMKM yang ada di Indonesia, itu yang tercatat. Nah, yang nggak tercatat saya nggak tahu, mungkin masih ada lebih lagi gitu ya. Nah, artinya potensi kita untuk mengembangkan bisnis UMKM itu sangat besar. Nah, cuma permasalahannya adalah UMKM itu terkendala kurangnya pengetahuan dan koneksi gimana caranya supaya bisnis UMKM itu bisa berkembang. Artinya mereka tuh ngerti cara jualan, artinya ngerti kalau kita misalnya harus jual barang untuk sekian itu pasti kita ngerti kan. Tapi pernah nggak berpikir bahwa bisnisnya kita tuh bisa diinvest sama orang, terus bisnisnya kita mungkin bisa dihargai, misalnya tiba-tiba orang mau beli saham kita nilainya 1 miliar gitu. Nah, pernah nggak berpikir kayak gitu? Pasti sebagian dari pengusaha UMKM itu
berpikir ya hanya menjual barang untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya yang penting saya bisa buat makan gitu. Tapi beberapa bisnis itu kenyataannya dari yang level UMKM tuh banyak yang udah menjadi istilahnya scale up, dari startup jadi scale up. Ya, contohnya salah satunya kalau pernah kalian dengar, dan itu juga baru terjadi kemarin, di 2019, ada brand namanya Kopi Kenangan, kalau bisa tahu. Nah, brand Kopi Kenangan itu diinvest sama salah satu venture capital itu kurang lebih nilainya sekian ratus juta dolar kalau nggak salah. Nah, itu adalah sesuatu yang dari sebuah kecil itu menjadi besar. Nah, itu gimana tuh cara step-nya? Nah, itu biasanya kita yang nge-guide supaya bisnis UMKM itu bisa berjalan. Jadi, kita punya bisnis konsep kurang lebih seperti itu. Tapi banyak juga sih beberapa corporate yang besar juga akhirnya pakai kita. Kenapa? Karena satu, kita punya cost secara personal, artinya kita kan juga ada jasa outsource untuk taruh orang finance kita ke dalam tim finance-nya sebuah perusahaan, itu nilainya lebih murah daripada dia harus hire orang. Karena di kita itu kan pasti nggak usah bayar THR, nggak ada bonus-bonus, pokoknya dia bayar kita ya bentuknya fix aja gitu sekian. Nah, artinya ya beberapa corporate gede pun akhirnya ngelihat kita sebagai sebuah potensi untuk salah satunya adalah meningkatkan efisiensi di dalam perusahaannya. Tapi sebenarnya market targetnya kita tetap balik lagi, kita mau ngembangin UMKM. Oke, itu kira-kira gambarannya. Nah, terus mungkin perkenalan sedikit tentang saya. Jadi saya itu udah berkecimpung kurang lebih 10-12 tahun di dunia keuangan. Jadi saya udah pernah jadi auditor, saya udah pernah jadi financial controller di sebuah perusahaan multinasional, dan ya dari apa yang saya pelajari selama 10 dan sampai 12 tahun itu, ingin saya implementasikan kepada bisnis UMKM. Artinya kalau di sebuah perusahaan besar kan gampang. Artinya dia punya channel ke multinational company-nya dia bisa pinjam ke holding, funding-nya dari holdingnya dia misalnya di Singapura, atau funding holdingnya dari di US. Itu sesuatu yang biasa gitu untuk sebuah multinational company. Tapi kebayang nggak kalau misalnya kita itu sebuah bisnis kecil, kita ngomong nggak usah jauh-jauh, kita bisnis misalnya gorengan deh misalnya. Kebayang nggak kalau misalnya kita punya gorengan itu cabangnya tiba-tiba 10.000. 10.000 itu karena diinvest sama seorang investor yang tertarik untuk ngembangin bisnisnya, dan dia taruh duitnya mempercayakan uangnya kepada kita, dan kita ngembangin cabangnya mungkin sampai 10.000. Artinya sama halnya contoh yang tadi yang di awal tuh yang Kopi Kenangan itu kan akhirnya kan kenapa diinvest, karena dia punya visi dan misi itu pengen ngembangin sebuah konsep di mana semua tempat tuh ada tempat kopi yang dekat dan dekat rumah. Jadi kalau kalian sekarang lihat Kopi Kenangan itu sama yang namanya brand Starbucks itu head to head. Artinya tempat di mana ada Starbucks itu sekarang kan udah jarang tuh dia buka baru di mall. Sekarang banyak kan tuh bukanya di daerah komplek perumahan atau pokoknya dekat dengan pemukiman. Karena supaya untuk memudahkan orang supaya nggak harus datang ke mall dan bisa langsung direct untuk nongkrong ataupun menikmati kopinya tuh di dekat rumah mereka. Makanya sekarang tuh mereka konsepnya larinya ke pemukiman, bukan ke buka di mall. Karena di mall itu kecenderungannya satu, jam bukanya mungkin agak terbatas, karena kan mungkin cuma boleh buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Habis itu juga kalau misalnya di pemukiman mungkin lebih dekat ke masyarakat, jadi mungkin buka waktunya juga bisa lebih malam juga. Gitu. Nah, itu gambaran sedikit tentang saya. Terus ini secara garis besar service yang biasanya kita berikan kepada klien kita. Jadi dari financial service, berhubungan sama perpajakan, berhubungan sama penggajian, terus ada strategi business advisory itu juga kita kasih. Terus juga kita memberikan istilahnya guidance dalam bentuk informasi teknologi. Kita punya tim. Jadi kita mau ngebangun UMKM itu bukan cuma dari sisi bisnisnya, tapi dari sisi operasional pun harus kita kembangkan supaya mereka bisa menjadi sesuatu yang dilihat orang itu mempunyai value. Karena value sebuah perusahaan itu bukan dinilai cuma dari pendapatannya doang, tapi dari gimana dia orang punya tim, gimana mereka dari tim itu ngebangun sebuah bisnis yang menyebabkan bisnis itu bisa berkembang dari yang mungkin cuma satu outlet. Misalnya kalau kita ngomong dalam hal ini mungkin bisnis F&B gitu ya, atau bisnis pakaian, itu mau berkembang menjadi ribuan outlet. Nah, itu salah satu value yang pengen dilihat. Nah, itu untuk ngebangun ribuan outlet itu perlu tim. Nggak mungkin kita sendiri. Kalau mungkin satu outlet kita bisa ya, kita jadi kasirnya, kita juga yang ngolah kopinya, atau misalnya kalau bisnisnya coffee shop, atau kita yang menyiapkan, kalau misalnya pakaian kita menyiapkan untuk stoknya, jadi ada pembelian ke vendor terus penjualan ke customer kita handle, itu mungkin kalau satu toko masih bisa. Tapi kalau mau bikin ribuan toko kan nggak mungkin. Nah, itu mesti di-manage sama satu tim yang punya kualitas yang bagus. Nah, itu
biasanya kita ngebantuin dari sisi gimana cara ngebangun timnya. Oke. Terus, nah, kebanyakan feedback dari orang-orang itu kenapa sih milih kita itu karena kita itu walaupun kita target marketnya UMKM, kalian bisa ngelihat profil orang-orang kita yang ada di dalam badannya Trust Fashion itu semua adalah senior level consultant. Artinya kita itu nggak kalah sama kayak misalnya kalau kalian ngerti di dunia accountant itu ada Big Four gitu ya, itu ada KPMG, EY, itu kita orang-orangnya juga dari sana gitu. Terus kita juga mungkin kalau mau dibandingin sama Boston Consulting atau kita dibandingin sama McKinsey, kita nggak kalah. Cuma marketnya kita nggak ikut mereka. Mereka itu kan multinational company. Mereka kan kayak contoh KPMG itu kan based on-nya di Switzerland, habis itu mereka punya cabang di semua negara. Kali ini saya mau balik, saya mau kita yang di Indonesia tuh yang punya konsep bisnis ini, nanti kita mau kembangin ke negara lain. Artinya kita mau supaya negara lain kan juga pasti ada bisnis-bisnis kecil. Nah, kita mau negara-negara berkembang itu pun kita bisa bantu supaya bisnisnya berkembang. Tapi kita nggak ngomong negara dulu, kita ngomongnya adalah Indonesia dulu nih. Indonesia itu yang kita harus bantu dulu supaya UMKM itu bisa berkembang dan memberikan value bagi satu, kalau UMKM berkembang dan investor masuk ke Indonesia, secara pendapatan negara itu pasti meningkat. Artinya kan dana asing masuk ke Indonesia. Kedua itu pendapatan dari pajak untuk negara atas UMKM yang berkembang itu juga pasti meningkat. Makanya negara pun juga pasti sebenarnya punya visi misi yang besar untuk UMKM yang di Indonesia. Cuma ya karena value UMKM yang cukup besar itu dalam artian cakupan size-nya banyak UMKM-nya, itu menyebabkan ya harus ada orang-orang yang memang capability-nya mendedikasikan dirinya untuk membangun UMKM tersebut gitu. Oke, terus nah ini beberapa customer yang kita handle. Kita handle kurang lebih per hari ini tuh ada 100 customer. Walaupun keadaannya memang saat ini tuh lagi pandemik ya. Beberapa customer kita mungkin ada yang slowing down, tapi kita kasih mereka tuh semacam masukan gimana walaupun slowing down mereka tetap bisa, kita nggak ngomong untuk cari profit ya, tapi kita ngomong untuk survive dan untuk bisa tetap brandnya itu dilihat sama orang lain. Karena kita berharap siapapun yang jadi klien kita itu tidak boleh atau tidak, kita tidak mengharapkan terjadinya itu penutupan atas mereknya atau brandnya mereka gitu. Tapi kita tetap bisa mempertahankan brandnya sampai dengan keadaan pandemi ini selesai. Nah, itu strateginya itu yang biasanya kita deliver ke mereka. Oke, yang hari ini kita bahas itu pertama, nanti kita akan ngejelasin soal gimana sih kondisi ekonomi 2020. Ini sebagai masukan pada teman-teman, supaya teman-teman tahu sebenarnya keadaan ekonomi kita tuh hari ini tuh kayak gimana. Terus kedua, realita bisnisnya. Artinya bisnis di saat COVID-19 itu sebenarnya kayak gimana sih keadaannya. Terus strateginya. Dan terakhir, kita bakal ngejelasin sebuah produk yang kita ciptakan untuk ngebantu teman-teman dalam sisi pengaturan cash flow. Oke. Ini adalah kondisi ekonomi di 2020 berdasarkan indeks PDB di Indonesia. Kalau di bahasa Inggrisnya atau di bahasa yang lebih familiarnya, lebih populer itu GDP, jadi Gross Domestic Product. Jadi artinya yang menunjukkan sebuah negara itu sebenarnya tingkat pertumbuhan ekonomi seberapa besar. Artinya kalau misalnya kita ngomong di sini kuartal 1 sampai 4 di 2019 itu nilai pertumbuhan ekonominya kurang lebih 5%. Artinya dalam jangka waktu 2019 itu rata-rata pertumbuhan ekonomi itu 4-5% di Indonesia, yang membuktikan bahwa negara Indonesia ini ya terjadi peningkatan. Kalau kalian lihat ke negara Eropa atau negara US, nilai PDB-nya atau GDP-nya tuh nggak akan setinggi ini. Rata-rata mereka cuma 1% atau maksimal juga 2% pun kadang nggak nyampe. Kenapa? Karena di negara mereka tuh sudah tidak ada tuh namanya pembangunan. Karena kalau negara maju, yang namanya pembangunan tuh cenderung tuh udah bisa dibilang stop. Artinya bangun gedung baru dan sebagainya itu udah hampir nggak ada. Mereka tuh hanya maintain negaranya mereka karena satu, negaranya sudah cukup kuat. Artinya dari sisi finansial tuh keuangannya tuh kuat, mata uangnya dibandingkan dengan negara lain tuh cukup besar ya. Makanya kan kalau kalian $1 itu bisa 10.000 atau bisa 16.000 sampai 15 sampai 16.000 rupiah itu ya kan karena negaranya udah berkembang, udah stabil gitu. Tapi resiko negara berkembang adalah ya mereka udah nggak bisa tuh invest di negara mereka sendiri. Kalau kalian ke Eropa, kalau kalian misalnya nabung di bank ya, secara bank itu dia tidak akan memberikan bunga, bahkan malah memotong nilai tabungan kita
itu karena ada biaya-biaya admin. Jadi kayak istilahnya kalau nabung kita malah minus kalau di negara Eropa. Artinya kalau kita nabung minus, kalau kita minjem kita malah surplus. Jadi kalau kita minjem di negara Eropa tuh karena suku bunganya yang sangat kecil, even sampai pernah waktu kalau nggak salah minus. Nah itu berarti kalau kita minjem duit kita malah dapat duit gitu istilahnya. Nah karena udah nggak menarik negaranya untuk diinvest, makanya kayak investor dari misalnya dari China, investor dari Eropa, dari US itu ngelirik negara-negara berkembang. Jadi kayak contoh Vietnam, Thailand, Indonesia itu adalah negara-negara berkembang yang masih ada pertumbuhan ekonominya. Nah itu yang mereka lirik dan mereka invest. Satu, mereka invest karena dianggap mata uangnya lebih lemah dari negara mereka, jadi lebih murah pastinya investasinya. Kedua, return imbal hasilnya ya bisa lebih besar daripada dia mendepositokan duitnya di negaranya sendiri gitu kan. Mendingan saya invest ke negara orang lain yang mempunyai imbal hasil lebih besar. Ya contohnya misalnya kalau misalnya kita ngomong bunga deposito di Indonesia lah ya, kita ngomong let's say sekarang 5-7% gitu maksimum gitu ya. Berarti kalau orang asing itu dia mau taruh duitnya di Indonesia, at least taruh aja di deposito, berarti dia tuh dapat 7%. Jadi kalau dia balikin duitnya itu ke negara dia, ya dia pasti bakal bisa olahnya lebih banyak lagi, dalam artian ya duitnya itu berkembang dengan bunga yang lebih besar daripada negara dia. Nah, kalau lebih gambaran GDP kayak gitu. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah GDP itu di Indonesia itu setelah rilis kemarin di kuartal 1 2020 menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan tetap. Jadi tumbuhnya 2,97%, tapi ini berkurang dari yang sebelumnya 5-4-5%. Artinya spending orang-orang tuh sekarang ada terjadi penahanan. Jadi orang tuh lebih menahan dirinya untuk melakukan pembelian barang ataupun melakukan investasi ke misalnya infrastruktur dan sebagainya, itu semua di stop. Akhirnya mereka menahan mereka dalam bentuk uang tunai. Nah, dampak dari itu adalah pertumbuhannya di Indonesia terlihat bahwa di sini akan terjadi penurunan. Dan itu terjadi di estimasi kuartal 1, di mana corona itu di Indonesia itu terjadi di akhir Februari sampai mungkin besarnya itu di Maret. Nah, April ke Juni, artinya di kuartal 2, diestimasikan mungkin pertumbuhan itu nggak nyampe 1%. Artinya orang-orang itu semua menahan dirinya dalam bentuk cash. Karena apa? Karena satu, sudah terjadi PHK besar-besaran. Ini salah satu dampak dalam pertumbuhan Indonesia. Kenapa bisa berdampak? Karena dengan adanya PHK berarti daya beli masyarakat itu akan berkurang. Dengan daya beli masyarakat itu berkurang, berarti kita spending-nya orang-orang terhadap pembelian sebuah barang itu akan menurun. Artinya kalau kalian punya barang nih, kalian jual kepada orang-orang yang misalnya, ya kita ngomong campur lah ya, middle up atau middle down, itu kita ngomong misalnya kalian jualan misalnya 100 juta sebulan misalnya. 100 juta sebulan itu ternyata orang yang di PHK yang suka beli 100 juta itu adalah mungkin 70 jutanya itu beli sama kalian. Yang tapi orang ini sekarang di PHK nih. Artinya kalau barang kalian itu bukan barang yang bakal jadi kebutuhan utama, artinya omset kalian itu akan berkurang 300. Jadi cuma tinggal sisa 30%. Yang menyebabkan ya daya beli ya kelihatan bahwa di sini daya beli orang tuh turun terhadap produknya kita. Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhan itu akan kelihatan secara grafik itu terjadi pengurangan. Nah, inilah estimasi di kuartal 2, 3, dan 4 kurang lebih gambar situ. Ini estimasi kita ngomong dalam kasus yang middle, artinya belum worst case. Kalau worst case, kalau nggak salah di IMF sama dari Menteri Keuangan itu bilang, kalau pandemik ini nggak berakhir sampai dengan Desember, ekonomi Indonesia itu bukan yang grow up, tapi cenderung minus, jadi terjadi pertumbuhan. Jadi bukan pertumbuhan, tapi terjadi penurunan. Jadi kan grafiknya kan grafik secara indeks kan, indeksnya bertumbuh 1,2, 1,1. Tapi posisinya itu bisa minus kalau di mana semua orang itu misalnya yang di PHK semakin banyak, habis itu juga bisnis nggak berjalan sampai dengan Desember, ya udah berarti kan spending makin berkurang, artinya pertumbuhan ekonominya juga makin turun. Jadi itu adalah gambaran Indonesia tuh keadaannya kurang lebih kayak gitu sekarang secara ekonomi. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya kita bisa tergantung keadaan si corona ini bisa berakhir kapan. Nah itu kita harus melakukan manajemen cash flow kita tuh harus baik, karena dengan lihat ini kita tuh tahu bahwa nggak mungkin terjadi penjualan kalau kita bisnis tuh nggak mungkin ada terjadi pertumbuhan yang signifikan, apalagi bisnis kita tuh bukan bisnis yang sifatnya premier, artinya bukan yang diutamakan lah, bukan primary. Kalau misalnya bisnisnya kita primary, mungkin kayak kita jualan beras atau kita jualan sembako, itu mungkin sesuatu yang masih bisa dikonsumsi. Itu pun juga sekarang udah terjadi pengurangan karena orang tuh belanja tuh sekarang bukan kayak mungkin kalau dulu ngestok beras gitu ya. Kalau sekarang belanja ya mungkin belanja seadanya kebutuhan karena cash flow-nya yang harus dijaga gitu. Jadi itu gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ini beberapa kebijakan pemerintah terhadap pandemik ini. Jadi kalau dilihat tuh mungkin ada beberapa yang
pemerintah melakukan stimulus-stimulus untuk menjaga supaya satu tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang signifikan, artinya ada bantuan dalam bentuk BLT dan sebagainya. Itu tujuannya adalah supaya menjaga supaya orang-orang tuh tidak terlalu terdampak. Artinya mungkin kan yang di PHK atau yang mungkin dirumahkan itu kan tidak ada penghasilan. Tapi pemerintah tuh melakukan tindakan beberapa poin ini, yaitu contohnya adalah pemangkasan APBN dan APBD, itu yang dia fokuskan untuk diberikan kepada penanggulangan COVID-19. Terus dia juga melakukan alokasi anggaran yang sebelumnya sudah dibudgetin di 2019, itu dirubah semua di pertengahan di kuartal 1 di 2020 untuk menanggulangi masalah COVID-19. Terus juga menjamin ketersediaan bahan pokok oleh pemerintah pusat dan daerah ini, ya kalau kalian lihat di berita banyak instruksi-instruksi mungkin dari Pak Jokowi, dari Menteri Keuangan, Ibu Sri juga membuat sebuah gebrakan gimana caranya supaya bahan pokok itu tetap terjaga walaupun dalam keadaan seperti ini. Karena kalau misalnya sampai bahan pokok ini nggak tersedia, dan kita nggak dapat pekerjaan, dampaknya apa? Dampaknya mungkin bisa seperti tahun dulu yang mungkin tahun berapa ya? 98 mungkin ya. Itu di mana orang-orang tuh jadi rush buying, dan juga mereka melakukan penarikan besar-besaran terhadap rekening bank yang ada di mereka. Kenapa mereka melakukan penarikan besar-besaran yang waktu kasus tahun 98? Itu karena waktu itu terjadi yang istilahnya namanya shock. Jadi ada shock di mana shock ekonomi, kondisi likuiditas perbankan itu bermasalah. Artinya orang-orang kan kalau misalnya nabung di bank itu kan bank statusnya jadi ngutang ya sama kita ya, jadi ngutang. Dan si bank itu kapasitas uang yang ada di dalam sama orang yang narik uangnya itu nggak seimbang. Artinya misalnya satu bank ini punya 1 triliun misalnya, tapi orang narik itu tuh 2 triliun, artinya kan mereka kekurangan dana 1 triliun kan. Nah 1 triliun itu disuntik dari mana? Itu disuntik dari BLBI. BLBI itu dari Bank Indonesia itu melakukan istilahnya bantuan dengan cara apa? Mencetak uang dan diberikan kepada bank supaya bisa melakukan penarikan. Nah, pada saat bantuan cetakan uang yang dicetak itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan inflasi besar-besaran. Kenapa? Karena uang yang beredar di masyarakat itu bertambah, sehingga daya beli masyarakat untuk melakukan pembelian itu semakin besar. Sehingga apa? Jadi harga-harga di market tuh karena permintaan ini. Kalau hukum permintaan dan penawaran adalah pada saat kita belanja harga 100 gitu kan, ternyata orang baik yang beli, pasti kan barang menurun nih, stoknya barang berkurang. Pedagang itu biasanya atau orang yang jual akan naikin harganya. Oke, naikin harganya misalnya dari 100 jadi 200. Nah, dari 100 ke 200 itu berarti ada inflasi 100% nih. Nah, ternyata di 200 pun orang tuh tetap beli. Nah, ini namanya rush buying nih. Jadi kalau misalnya orang terjadi rush buying dalam suatu negara, itu inflasinya akan jadi sangat nggak stabil. Artinya mungkin naik inflasi biasanya tetap wajar gitu kan. Kalau GDP 5%, inflasi 3-4% itu wajar. Jadi tapi kalau misalnya kita ngomong inflasinya tadi yang 3-4% itu jadi misalnya ngomong dari 50%, dampaknya ya berarti harga barang-barangnya jadi makin mahal karena dari yang harga barang 100 jadi harganya barang jadi 150, dan menyebabkan juga suku bunga Bank Indonesia akan cenderung naik. Kenapa suku bunga Indonesia itu naik? Karena untuk menahan sebuah inflasi, kebijakan moneter salah satu yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah ya dia menaikkan suku bunga. Tujuannya supaya orang menahan duitnya untuk dikeluarkan. 98. Yang mati itu adalah orang-orang yang punya pinjaman. Jadi kalau orang-orang punya pinjaman di bank, yang istilahnya tadi bunganya cuma 5%, tiba-tiba suku bunga Bank Indonesia naik jadi 50%, ya berarti kan dia punya bunga 50% setahun yang dia berdasarkan pinjaman dia. Ya, makanya banyak yang terjadi pilot tahun 2098. Nah itu yang mungkin yang berbeda antara tahun 98 sama sekarang, walaupun kelihatannya memang case-nya juga ada sedikit beda gitu ya. Tapi ya sekarang itu lebih terkendali, artinya tidak terjadi rush buying, terus juga inflasi juga nggak terlalu besar, lebih cenderung bisa ditahan gitu. Maksudnya orang-orang tuh nggak terjadi penarikan besar-besaran dari bank, terus juga nggak ada yang beli, istilahnya beli barang tuh kayak istilahnya takut kehabisan bahan pokoknya semua diborong, nggak juga ada. Tapi juga ini juga terbantu dari pemerintah yang melakukan alokasi sumber dayanya tuh tepat sasaran gitu.
Terus juga tadi ada kartu prakerja, terus ada insentif pajak. Kalau misalnya teman-teman tahu, Kementerian Keuangan tuh melakukan beberapa insentif perpajakan, salah satunya itu PPh final untuk UMKM yang dari 0,5% jadi 0%. Terus ada PPh 21, ada PPh 22 import, sama ada PPN serta PPh 25 yang diskon dikurangi 30%. Terus sama lakukan kebijakan kepada lembaga keuangan untuk membolehkan melakukan relaksasi pembayaran cicilan. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman sekarang yang punya utang itu banyak kan bank itu juga ada beberapa inisiatif nawarin untuk kayak misalnya utang teman-teman ada 100 juta gitu ya, dia nawarin untuk ini boleh nih mau dijadiin cicilan sampai 60 bulan. Itu banyak sih beberapa bank yang melakukan inisiatif seperti itu. Terus juga ada juga yang memang harus kita ajukan, yaitu untuk pembayarannya, misalnya kalau misalnya contoh KPR atau misalnya pembayaran yang sifatnya tetap ada pokok dan bunga, kita bisa bayar istilahnya bisa stop bayar pokoknya, kita cukup bayar bunganya, itu juga ada beberapa yang seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke realita bisnis pada saat COVID ini. Realita bisnis saat COVID ini tuh sebenarnya orang-orang tuh fokus kepada kebutuhan primer. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi. Jadi orang tuh belanja itu yang penting untuk makan dulu nih. Saya mah nggak peduli. Pakaian kan di rumah masih banyak, terus saya juga nggak keluar-keluar gitu kan. Terus kayak istilahnya aksesoris atau misalnya ada yang jualan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier gitu ya, yang barang-barang mewah, itu cenderung orang nggak spending di situ. Kayak contoh misalnya orang mungkin suka beli mobil, kalau misalnya waktu zaman normal gitu ya. Nah, sekarang orang cenderung ya mobil ya buat apa juga, malah cenderung saya lihat banyak yang jual juga karena untuk memenuhi kebutuhan cash flow-nya. Artinya kebutuhan mereka terfokus gimana caranya mereka bertahan hidup untuk bisa makan. Karena mau pengusaha, mau orang pekerja karyawan di sebuah perusahaan itu sama. Artinya dampaknya tuh tidak istilahnya kita udah menghadapi ketidakpastian. Kita ngomong pengusaha. Pengusaha itu apakah dia tahu besok masih bisa dapat uang apa enggak? Apakah mereka masih bisa jualan apa enggak? Itu jawabannya juga nggak tahu. Mereka cuma bisa bertahan, ya pokoknya kita asumsi estimasi terburuknya kurang lebih sekian, ya berarti kita harus hemat biaya sekian. Mereka cuma bisa seperti itu. Terus apakah karyawan tahu kayak misalnya besok mereka masih bisa bekerja di sana atau besok jangan-jangan perusahaannya tutup atau mungkin terjadi salah satu yang dikenakan PHK, itu juga nggak ada yang tahu. Nah, makanya semua kebutuhan fokusnya balik ke premier. Terus daya beli melemah itu udah pasti. Yang tadi saya cerita daya beli melemah itu karena apa? Karena adanya PHK besar-besaran, karenanya adanya memang orang yang pemasukannya berkurang sehingga dia menahan untuk mengeluarkan uangnya untuk belanja yang tidak perlu, makanya daya beli juga melemah. Terus ada psikologi terhadap sebuah produk yang mereka konsumsi biasanya. Jadi kalau misalnya kalian biasanya mungkin suka beli makan di luar, sekarang cenderung orang tuh melihat beli makan, ya makan tuh masak sendiri gitu, karena mereka merasa lebih aman dan lebih higienis mungkin kalau misalnya dibanding kita take away atau misalnya kita delivery, kita nggak tahu barangnya itu misalnya yang bikin tuh mungkin ada salah satu carrier-nya atau enggak. Nah, itu mereka jadi cenderung ada punya psikologi seperti itu. Terus habis itu yang kalian tahu juga dalam situasi sekarang tuh pemerintah menggalakkan namanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Itu yang menyebabkan ruang bisnis kita tuh semua tertutup. Artinya ya satu nggak boleh melakukan aktivitas selain yang sektor diperbolehkan. Itu udah pasti berarti nggak ada pemasukan. Terus juga beberapa orang juga dilarang untuk beraktivitas di luar rumah atau beraktivitas berkumpul itu ataupun ya pokoknya semua ruang gerak kita tuh dibatasi. Artinya pada saat ini ya kita tuh udah harus punya realistis bahwa kita itu memang dalam kondisi di mana nggak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Itu salah satu yang mesti consider gimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Nah, terus satu lagi, bisnisnya itu sekarang nih berubah nih. Mungkin dulu offline itu mungkin sama online itu 50-50 atau mungkin cenderung 60-40. Sekarang online itu lebih banyak porsinya daripada offline. Jadi orang-orang dulu yang jualnya mungkin di toko, terus yang jualnya mungkin di punya kios. Sekarang itu kan karena nggak boleh aktivitas, jadi mereka sekarang jualan semua lewat online. Jadi kalau kita lihat di marketplace di online itu nilai transaksinya itu semakin hari itu semakin meningkat karena tidak adanya aktivitas offline yang dilakukan, sekarang semua melakukan jaringan melalui online. Jadi marketplace mereka targetin untuk kayak melakukan ya jualan, terus ada sosial media untuk melakukan pemasaran. Jadi mereka jadi belajar dari orang yang dulu nggak ngerti teknologi, mungkin sekarang belajar untuk bisa supaya tetap bisa jualan melalui jaringan online. Itu gambarannya. Nah, terus berikutnya kita masuki ke strategi bisnis nih. Gimana sih kalau kita hadapin COVID-19 ini sebenarnya? Nah,
kita itu yang pasti yang tadi kita lakukan adalah kita mesti beradaptasi sih. Artinya dulu mungkin kita jualan offline gitu kan, karena mungkin kita punya store, kita punya kios, kita punya sarana fasilitas di mall atau apapun yang sifatnya orang bisa datang ke tempat kita untuk membeli barang. Saat ini kondisi itu udah pasti nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena orang-orang ya tidak boleh melakukan kegiatan di luar. Artinya mall-mall juga tutup, kios pun juga nggak boleh buka gitu kan. Artinya yang kita lakukan adalah hanya bisa menjual melalui online. Nah, jadi ini adalah salah satu strategi yang dimana teman-teman tuh harus bisa melakukan uh, istilahnya transformasi lah ya dari yang online store, offline store menjadi online store. Ya, terus di online store ini ya teman-teman mungkin bisa melakukan yang pasti buka marketplace, buka akun, terus kayak melakukan endorse yang cocok dengan bisnis teman-teman, cari endorse-nya siapa. Kita ngomong jangan bisnis yang istilahnya semua bisnis tuh ada beda-beda. Artinya ada bisnis yang emang survive dan malah meningkat, ada juga bisnis yang nggak survive, tapi at least istilahnya bukan nggak survive. Artinya cuma untuk bisa survive dalam kondisi ini. Jadi ada satu klien saya juga yang istilahnya di kondisi ini dia malah omsetnya meningkat. Ya, dia itu bisnisnya jualan sampo. Jadi samponya bukan sampo Indonesia sih, samponya dia import. Omsetnya itu sebulan tuh bisa almost 1 sampai 1,5 miliar untuk 1 bulan punya transaksi. Apalagi di masa pandemi ini. Kenapa? Karena sampo mungkin karena sebagian orang itu pakai sih, istilahnya ya dia kan tiap hari kan pasti di rumah mandi gitu misalnya, mandi ya pasti kan pakai sampo misalnya. Sampo kondisioner dia jualnya kurang lebih, nah itu dia bisa meningkatkan omsetnya dengan cara gitu. Nah, jadi lakukan apa ya? Dia lakukan melalui online ini, dia melakukan melalui platform online, dia punya melakukan endorse juga. Terus abis itu dia punya tim untuk ngerespon supaya penjualannya itu bisa kalau ada customer nanya langsung bisa ada dijawabkan, terus habis itu kayak kasih after service-nya juga bagus gitu, karena harga sampo-nya juga nggak murah gitu. Terus bisnis berikutnya, nah kolaborasi. Nah kolaborasi ini salah satu strategi yang menurut saya tuh simple dan cukup ya. Cari aja kolaborasi yang kira-kira cocok dengan bisnis kalian. Misalnya saya sama Jasco. Artinya Jasco itu kan kita kan sebenarnya kan kalau misalnya di saat keadaan normal kita kan pasti bikin event melalui istilahnya seminar di tempatnya Jasco gitu kan. Habis itu kita bikin event di tempat Jasco, terus habis itu kita yang jadi panelis sama kita yang menjadi pembawa acaranya. Tapi dalam keadaan ini kan semua nggak boleh buka. Artinya kita mengubah itu menjadi sebuah virtual. Nah, dalam bentuk virtual ini kita melakukan kolaborasi. Artinya dengan Jasco, dengan Trust Fashion itu melakukan bikin sebuah tema yang cocok dengan kondisi saat ini dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang hadir dalam virtual seminar ini gitu. Jadi ada di webinar-webinar kayak gini tuh, ya teman-teman tuh bisa berpikir gimana sih saya bisa webinar. Bisnis apapun bisa dikolaborasi kok. Jadi nggak harus kayak misalnya bisnisnya harus kayak saya jasa gitu kan, maka saya bisa bikin event. Nggak juga, misalnya kalian bisa F&B. Bisa bikin F&B bareng aja sama F&B yang lain, restoran yang lain gitu kan. Habis itu bikin sebuah event gimana caranya mungkin mengedukasi atau misalnya memberikan informasi mengenai makanan yang kalian lagi bikin di masa corona ini tuh apa sih yang kita produksi, ya mungkin aja dalam orang yang event itu tertarik untuk mengkonsumsi ataupun menjadi kolaborasi untuk event-event dia yang lain gitu kan. Kita nggak ada yang tahu, tapi itu sesuatu yang memang harus dicoba dilakukan gitu. Jadi kolaborasi itu nanti kita ngebangun channel YouTube kita, terus kita ada IGTV juga, nanti bisa kita bangun kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya kita buat konten promo. Nah, konten promo ini sebenarnya banyak hal sih. Kita bisa melakukan ya melalui kita bikin channel YouTube. Karena kan sekarang di rumah juga ya. Kita bikin konten-konten yang menarik lah. Kayak Trust Fashion juga kalau kalian cek ke YouTube-nya juga ada beberapa konten yang kalian bisa tonton. Itu bisa nambah juga pengetahuan kalian mengenai soal bisnis kecil-kecilan, soal gimana cara kita buat menghasilkan uang dari rumah gitu. Itu adalah di konten di Trust Fashion. Itu di YouTube-nya kalian coba cek aja ke sana, nanti ada beberapa video-video yang menarik mungkin bisa cocok dengan kalian. Terus di IG kita juga selalu update mengenai informasi-informasi yang lagi terupdate saat ini, kira-kira informasinya itu mungkin sehubungan sama seputar ya keuangan, perpajakan, ekonomi, dalam keadaan Indonesia, kurang lebih ekonomi seperti apa, itu semua ada di konten IG kita. Oke, itu gambarannya, itu buat konten promonya penting karena supaya kita bisa memberikan, artinya orang tuh kenal sama brandnya kita supaya nggak lupa keadaan itu sebenarnya walaupun kayak gini tuh kita tuh tetap orang yang memang bisa memberikan manfaat ataupun di konten kita tuh memberikan sesuatu tambahan kepada orang-orang yang mungkin lagi di rumah tuh mungkin kurang apa istilahnya ya, kurang kegiatan, mungkin ada yang bosen atau apa ya, kita
bangun konten itu supaya mungkin dari konten yang kita bangun itu akhirnya mereka tertarik dan mereka bisa jadi customer kita gitu di kemudian hari pada saat pandemiknya udah selesai. Oke, terus berikutnya, nah ini adalah salah satu strategi bisnis adalah manage cash flow. Nah, cash flow itu sebenarnya, itu kan sebenarnya adalah, simpelnya adalah uang masuk sama uang keluar. Artinya kan, saya berapa sih uang masuk dan saya berapa sih uang keluar. Nah, permasalahannya adalah, kadang orang itu nggak pernah berpikir strateginya tuh kayak gimana. Artinya, taunya saya uang masuk segini, uang keluar segini, oh berarti minus. Nah, minus saya mesti ngapain? Atau enggak uang masuk sama uang keluar mungkin masih gede, uang masuk, wah uangnya masih lebih nih, lebihnya saya mesti ngapain? Nah, itu yang biasa orang tuh nggak pernah atau jarang melakukan riset sampai seperti itu. Nah, tujuannya salah satu kita itu adalah bikin transmission itu juga ini adalah part of produknya kita. Gimana sih manage cash flow management yang baik gitu. Nah, ini kita yang pasti melakukan budgeting. Nah, budgeting itu kita ngeliat tuh di operasional kita tuh sebenarnya selama corona itu apa sih di rumah tuh, misalnya kalau kalian rumah tangga atau misalnya kalian UMKM gitu ya. Sebenarnya budgetnya kita tuh selama satu periode tuh 1 bulan tuh harusnya berapa banyak sih budgetnya. Terus habis itu kita tahu nih budget itu tuh realisasinya tuh seperti apa. Jadi kayak setiap minggu kita bikin realisasinya tuh, oh realisasinya mungkin segini nih, oh berarti masih under budget atau over budget. Jadi kita tahu nih audit kita tuh sebenarnya ada miss di mana. Ya, itu kenapa penting? Karena pada saat masa seperti ini kita nggak pernah tahu apa akan terjadi. Bisa kita ngomong sekarang PSBB, bisa aja besok lockdown. Kalau besok lockdown berarti kita nggak boleh sama sekali keluar dan beraktivitas. Kalau PSBB kan masih bisa beraktivitas. Nah, kalau lockdown mesti gimana kalau kita sama sekali nggak ada penghasilan gitu. Kalau misalnya benar-benar dikunci dan kita nggak bisa melakukan kegiatan sama sekali. Nah, itu kan harus dipikirkan kan. Berarti kan kita harus punya strategi cash flow gimana menghadapi situasi yang paling buruk dalam kondisi sekarang ini. Nah, terus juga ada beberapa yang bisa kalian lakukan itu ya tadi kan ada kebijakan untuk peningkatan cicilan. Nah, itu kalian bisa kontak ke kalian punya lembaga keuangan yang kalian pinjam. Nah, itu tanya itu kira-kira bisa seperti apa. Terus insentif perpajakan juga bisa dimanfaatkan. Walaupun menurut saya insentif perpajakan ini mungkin yang lebih bermanfaat itu mungkin kalau misalnya PP21 sih mungkin tergantung jumlah karyawan ya. Kalau karyawan padat karya sih mungkin lumayan sih. Tapi kalau misalnya untuk beberapa insentif sebenarnya kalau kalian UMKM sih nggak terlalu terdampak sih, karena yang paling gede paling juga yang PPh final 0,5% dan 0%, itu pun juga nggak signifikan. Karena omsetnya juga berkurang. Terus yang pasti, ya itu, kita mulai membiasakan diri kita gimana caranya untuk mengatur keuangan supaya dulunya mungkin spending-nya mungkin sebulan itu bisa 70% untuk konsumsi, 30% untuk nabung, bahkan 90% konsumsi, 10% nabung. Gimana sekarang caranya? Dari penghasilan yang berkurang itu, kita alokasikan supaya konsumsinya itu bisa tetap terpenuhi dari penghasilan yang masih kita punya. Nah, itu sesuatu yang mesti kita kontrol. Nah, kesimpulannya gimana? Yang pasti kita nggak boleh, dalam keadaan sekarang tuh kita nggak boleh mikirin profit dulu. Yang penting kita gimana cara survive. Kalau ngomongin profit, itu berarti kita memang bisnisnya lagi sustainable. Contoh kayak istilahnya tadi saya cerita sampo itu, ya bisnisnya sustainable. Dalam keadaan corona ini mereka malah dapat omsetnya malah lebih gede. Karena orang mengkonsumsi sampo itu sebagai salah satu kebutuhan primer yang mereka perlukan selama di rumah. Gitu kan. Terus yang pasti kasnya harus dikontrol, jadi harus punya budgeting yang kuat. Terus habis itu kalau misalnya punya bisnis UMKM, lakukan promosi lewat sosial media supaya jangan sampai brandnya itu tujuannya sekali lagi bukan untuk profit, tapi kita tetap untuk bisa nge-branding kita punya merek, supaya merek kita tuh tetap dilihat sama orang dan dikenal sama orang, nggak hilang. Nanti kalau misalnya kita udah nggak melakukan kegiatan, terus kita nggak ada branding sama sekali di sosial media, akibatnya apa? Pas lagi corona selesai, orang juga lupa sama brandnya kita. Itu yang jangan sampai terjadi. Terus sama ya pasti saya tahu beberapa orang yang kita atau teman-teman kita tuh mungkin dalam situasi yang susah gitu. Ya, artinya ya semua sih susah sih, hampir semua orang yang dekat sama saya atau yang selalu ngobrol sama saya itu ya lagi keadaannya susah. Artinya depresi, terus kayak istilahnya ini gimana cara operasional cost-nya masih besar dalam sebuah bisnis, terus gimana cara. Nah, itu jangan putus asa. Yang harus kalian lakukan tuh ya salah satunya adalah mungkin mengkonsultasikan kepada orang-orang yang memang kalian percaya, atau Transmission pun ada jasa coaching klinik yang bisa kalian pakai. Jadi kita ada satu coaching klinik, nanti di akhir sesi akan saya jelasin coaching klinik itu apa. Nanti di coaching klinik itu kalian bisa menceritakan apa yang kalian perlukan, dan kita akan kasih feedback atau jawaban yang cocok solution buat kalian. Itu nanti di akhir sesi akan saya jelasin. Oke, mau di break tanya dulu atau ini Bu? Atau mau lanjut sampai selesai dulu Bu?
Boleh, mungkin dilanjut aja dulu ya Mas ya sampai selesai Pak Denny. Jadi Oh ya, oke. jadi nanti udah ada terkumpul pertanyaan-pertanyaannya mungkin. Oke. Oke, tadi di tengah presentasi saya udah ngomong soal produk Fintrust. Jadi Fintrust itu salah satu produk yang diterbitkan sama Trust Vision. Itu sebenarnya produk ini tuh pengen kita launching tuh sebenarnya nanti pada saat aplikasinya udah jadi. Tapi kita terpaksa harus launchingnya lebih cepat. Kenapa? Karena menurut saya kondisi sekarang itu orang-orang lagi banyak yang butuh gimana memanage cash flow yang ada. Jadi jadi aplikasinya belum jadi nih. Jadi kita sekarang semua based on jadi pakai G Drive. Jadi kita share file melalui G Drive ke masing-masing orang yang memang engage sama kita. Jadi produk Fintrust itu tujuannya adalah untuk membantu memanage cash flow bagi personal atau UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangannya. Artinya ya pasti sih yang datang ke saya kebanyakan yang cash flow-nya negatif sih. Artinya cash flow-nya negatif, yang utangnya banyak, yang gimana cara buat ngebayar utangnya, itu biasanya datang ke kita. Terus kita kasih solusi, nah nanti tinggal dieksekusi kira-kira apa solusinya itu bisa untuk mengurangi ataupun menjaga supaya cash flow tetap bisa surplus gitu. Terus kalau memang udah surplus, nah nanti biasa kita kasih nih solusi gimana nih dengan duit yang surplusnya, apakah mau melakukan investasi yang kira-kira bisa memberikan return yang bagus, nah nanti kita yang ngarahin juga. Sama yang pasti memberikan kita mau menyelamatkan kondisi keuangannya yang sifatnya tuh ya dari kayak pembayaran cicilan, terus ada pembayaran gaji karyawan kalau bisnis UMKM atau biar rumah tangga sifat tetap, nah itu kita bakal kasih solusinya. Nah, biasanya orang-orang yang yang pakai produk ini itu adalah ibu rumah tangga, biasanya yang ngatur keuangan, terus kita bantuin gimana cara ngatur keuangannya supaya biar bisa tetap survive gitu kan, atau tetap bisa surplus gitu. Terus karyawan kantor biasanya yang mungkin karena kondisi sekarang penghasilannya jadi mungkin cuma dapat 50% atau even sekarang dirumahkan gitu yang paling pahit gitu ya, sama sekali nggak ada penghasilan. Terus ada juga mahasiswa yang mungkin sekarang di kos terus bingung gimana cara ngatur keuangannya, itu juga biasa sama kita. Terus pengusaha UMKM pasti karena mereka yang saat ini paling sangat bingung bagaimana sih ngatur kasnya gitu kan, pengen tetap bisa menjalankan bisnisnya tapi uangnya kayaknya pemasukannya nggak sesignifikan yang waktu kayak kondisi normal. Nah itu nanti kita juga bisa ngobrol. Nah, yang didapatin apa sih di Fintras ini? Yang didapatkan di Fintras itu adalah yang pasti kalian akan dapat perhitungan arus kas dalam 1 bulan untuk mengetahui status devisa apa surplus. Jadi kita akan nge-review arus kas teman-teman dalam 1 bulan itu kira-kira itu sebenarnya posisinya devisa apa surplus. Kalau defisit, kita akan kasih solusinya. Artinya solusi untuk membuat defisitnya menjadi at least break even atau memang jadi surplus itu gimana caranya. Lalu kalau memang udah surplus, nanti investasi yang cocok untuk yang duitnya surplus itu mau digimanain? Apakah mau tetap dikip di bank, apakah mau deposito, apakah mau dimasukkan ke sesuatu investasi instrumen yang saat ini mungkin cocok. Nah itu nanti kita akan ngobrol tuh gimana cara investasinya. Terus untuk UMKM kita ada satu tambahan facility, yaitu kita bakal membuat sebuah arus kas antara kan karena UMKM itu biasa kan sifatnya informal ya. Jadi nggak ada berbentuk PT, biasanya suka kecampur tuh antara keuangan dagang sama uang pribadi. Nah, kita bakal bikin satu cash flow management di mana uangnya itu sebenarnya boleh diambil pribadi itu kapan, dan uangnya itu untuk yang tetap harus jadi operasional UMKM itu sejumlah berapa. Jadi kita bisa kontrol. Jadi kita kalau punya bisnis UMKM kan, jadi kan harus bisa ngebagi nih antara UMKM punya operasional sama rumah tangga punya operasional pribadi. Nah itu yang kadang-kadang tuh orang-orang tuh suka banyak yang nge-clash. Jadi akibatnya tuh UMKM yang nggak jalan, rumah tangganya juga berantakan. Artinya bukan dalam arti ini ekonomi cash flow-nya ya, cash flow-nya jadi kayak salah posisi gitu ya. Nah, produk ini kita jualnya paketnya itu adalah untuk personal itu 199.000 dan nanti akan jadi bentuk satu budget cash flow 1 bulan. Lalu terus habis untuk yang UMKM itu ya tambahannya adalah tadi kita bikin cash flow gimana arus kas antara bisnisnya sama personalnya. Lalu kita ada add-on tambahan dari angka 199 itu 99.000 per bulan itu kalau memang kita teman-teman pengen dibantuin setiap bulan tuh dikontrol uang aktualnya sama budget yang kita udah bangun di awal itu, artinya ada miss-nya di mana gitu, artinya supaya teman-teman jangan sampai pengeluaran itu lewat dari apa yang udah kita sepakati di depan. Nah ini kita bikin produk seperti itu. Bentuknya kayak apa sih bentuknya? Nah bentuknya gambarnya kayak gini. Nah ini
tadinya kita mau tuangkannya dalam sebuah aplikasi yang bisa diakses lewat via web ataupun via Android dan iOS. Tapi karena kita lagi nggak develop dan belum selesai produknya, nah kita sekarang launchingnya terpaksa menggunakan manual melalui Google Drive. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya ini udah ada aplikasi atau belum, jawabannya belum karena masih dalam tahap pengembangan. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gini bentuk produknya, Desi. Lalu ini gambaran kalau ada teman-teman yang mau pakai add-ons. Jadi kita bakal benar-benar merealisasikan aktual cash-nya itu kurang lebih seperti apa, supaya teman-teman tahu nih posisi cash kita tuh minusnya di kapan. Atau posisinya tuh sebenarnya kalau misalnya kita udah bikin realisasi bakal saldonya kurang lebih kayak gini, estimasi seperti ini. Nah, kalau kita nggak bikin bulan per minggunya, kadang-kadang kita nggak tahu nih duit keluarnya tuh sama duit masuknya tuh harus kapan duluan nih. Karena kan tahunya cuma total doang sampai 1 bulan. Tapi kita mesti tahu, oh minggu ini tuh kita cuma boleh keluar segini, karena duit yang masuk cuma segini. Nah, itu gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi di tengah sesi kan saya ada ngomong soal coaching klinik. Nah, coaching klinik ini kalian bisa akses di ini alamatnya. Nanti mungkin Anita bisa bantu saya untuk kasih di chat room supaya biar bisa diakses sama teman-teman yang ada di sini. Jadi teman-teman yang mau daftar ke coaching klinik ini nggak ada biaya apapun. Ini adalah murni kita pengen ngebantu teman-teman yang ngalapin kesulitan ataupun yang pengen menceritakan gimana sih bisnisnya itu. Jadi yang pernah masuk ke coaching klinik buat kayak gambaran teman-teman itu adalah orang yang belum punya bisnis pengen punya bisnis, orang yang udah punya bisnis tapi dia bingung gimana cara ngembangin bisnisnya, orang yang udah ngembangin bisnisnya tapi pengen istilahnya mengekspan bisnisnya tuh supaya bisa dibeli sama investornya gimana caranya, ataupun orang yang memang mengalami kesulitan dalam bisnisnya yang berjalan sekarang, artinya ya misalnya jadi corona, jadi bisnisnya terjadi defisit. Nah, di sini boleh teman-teman ceritain atau ya, selama kurang lebih 1 jam itu teman-teman boleh ngobrol sama kita. Jadi kita akan kasih guideline kira-kira gambaran kurang lebih seperti apa sih yang kalau dengan kondisi teman-teman gitu kan. Nanti solusinya bakal kita kasih juga, either itu solusi dalam bentuk memang hanya dalam bentuk istilahnya ya kita ini saya misalnya contoh, oh ini saya kasih ini berarti solusinya kurang lebih gini gambarannya kita ngobrol, atau memang ada sebuah tools-tools yang kita bakal kasih juga kalau memang ternyata emang teman-teman terkait sama oh saya mau nih misalnya perlu buat pembukuan. Nah, kita juga ada tuh partnership sama accounting software. Terus buat kalau memang ada payroll, kita juga ada partnership sama SR software. Jadi kayak istilahnya kita bakal kasih tools-tools teknologinya juga kalau emang diperlukan sama bisnis teman-teman. Jadi itu gambarannya kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tinggal akses ke linknya aja, nanti di linknya itu kalian tinggal klik, nanti isi beberapa profil, nanti kita akan kontak dari tim kita. Tim yang kontak itu nanti akan menjadwalkan sama jadwal teman-teman dan tim konsultan kita untuk bisa bareng kapan waktu yang tepat untuk bisa coaching klinik via virtual. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Oke, kurang lebih dari saya itu, dan semoga apa yang saya sharing ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman supaya gambaran keadaan ekonomi kita juga teman-teman tahu, dan juga gimana strategi ngadapin keadaan seperti ini. Karena menurut beberapa ahli, mungkin corona itu nggak bakal bisa hilang selama vaksinnya belum ditemukan. Dan saya nggak tahu, kan ada yang ngomong kan vaksinnya katanya mau ditemukan di Desember 2021. Berarti kalau misalnya benar di Desember 2021, berarti kita akan menghadapi new normal life itu ya seperti ini, di rumah kebanyakan, terus kayak keluar-keluar harus pakai masker, keluar-keluar harus ada proteksi, hand sanitizer, dan habis itu juga kegiatan beraktivitas yang sifatnya berkumpul mungkin juga udah nggak ada lagi. Jadi kayak mungkin ibadah keagamaan juga mungkin dibatasi. Terus habis itu juga kayak tempat-tempat berkumpul misalnya kayak karaoke atau tempatnya kayak tempat gym atau tempatnya bioskop juga mungkin udah nggak bisa beroperasi maksimal. Mungkin cuma contoh dalam satu ruangan misalnya tadinya 100 orang mungkin sekarang cuma boleh 50 orang, terus duduknya harus istilahnya harus ada spasi-spasi jaraknya gitu kan. Ya itu gambarannya kurang lebih kayak gitu ya. Kita yang bisa keterapkan ya kita menghadapi ini semua dengan kenyataan yang ada, ya kita cari jalan keluarnya kayak gimana, nggak boleh kita cuma duduk pasrah aja sih kayak gitu. Oke, dari saya cukup seperti itu aja. Terima kasih buat waktunya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dani untuk penjelasannya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya Pak Dani, bisa di-unmute, ininya, Zoom-nya. Kemudian nanti dinyalain juga videonya, nanti biar bisa langsung bertanya langsung dengan Pak Dani.
misalnya ada pertanyaan, gimana nih sekarang lagi, misalnya yang sekarang terjadi, mungkin ya pada ini aku juga mau bertanya nih sebenarnya. Jadi kalau yang Oh, sekarang gimana? ini kan kebanyakan tuh kita secara personal ya di sini. Ini kan pasti teman-teman juga sedang resah ya. Ini kayak misalnya kalau misalnya nih kita terkena pengurangan gaji atau misalnya kita terkena yang itu tadi ya, misalnya ada pengurangan karyawan gitu. Nah, sekarang kan cash flow itu pasti akan kacau ya, pasti akan kacau karena kita terbiasa dengan ada Betul. pendapatan bulanan gitu. Ada pendapatan bulanan. Nah, terus tiba-tiba, wah ini nggak ada lagi nih, cash flow-nya masuk nih, nggak ada uang masuk lagi nih. Nah, sementara expense kita masih banyak, masih tiap bulan masih seperti biasa gitu. Nah, ini ada tips atau triknya nggak sih Pak Dani, itu gimana ya caranya kita untuk bisa menghandle situasi itu sampai at least sampai normal lagi, sampai paling tidak kita bisa bangkit lagi nih untuk mungkin kita punya usaha sendiri, atau misalnya akhirnya kita jadi entrepreneur, atau mungkin bahkan bisa dapat pekerjaan baru gitu. Oke. Nah, kalau dari dengan kondisi sebagai karyawan yang mungkin ya, kan opsinya biasanya ada dua nih, ada yang mungkin dikurangi apa yang memang sama sekali nggak ada pendapatan. Kalau yang opsinya itu mungkin tetap bekerja tapi dikurangi, kita ngomong let's say kita ngomong 50% lah dikurangi, tapi tetap bekerja. Yang paling pertama dilakukan adalah coba hitung kembali kos-kos yang selama ini dikeluarkan. Karena saya yakin dengan penghasilan yang ada, beberapa orang itu mungkin overspending dengan kondisi yang normal ya. Artinya mungkin belanja pakaian atau belanja yang mungkin kan suka ngeliat, ya saya nggak tahu ya, beberapa orang mungkin suka ngeliat story Instagram gitu kan, terus ada yang lihat endorse terus habis itu dia beli gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Nah, mungkin yang kayak gitu-gitu mungkin mesti di-consider untuk dikurangin. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama lihat dulu nih kebutuhan saya apa. Yang pasti kebutuhan pertama teman-teman tuh adalah makan. Nah, coba atur dulu budget makannya tuh kira-kira dengan penghasilan 50% tuh kayak gimana sih setiap hari. Kan bisa kan kita atur nih misalnya budget sehari, misalnya penghasilan saya 50%, tiba-tiba cuma sisa 7 juta nih misalnya gitu ya. Nah, 7 juta itu ya diatur kira-kira makan sehari di rumah tuh untuk sekeluarga tuh berapa gitu kan, diatur makan, yang penting makan dulu yang sisa. Nah, selebihnya itu dipakai buat kebutuhan pokok lainnya. Misalnya kita ngomong ya mungkin harus beli sabun, sampo dan sebagainya yang sifatnya memang harus dipakai dalam sebuah rumah. Nah, itu dibangun supaya kebentuk sebuah cash flow di mana tuh yang dulunya mungkin ternyata saya overspending ya, ternyata saya suka belanja-belanja ini tuh yang kan kalau orang belanja kan kadang-kadang suka pakai credit card, suka pakai apa ya, kadang-kadang spendingnya tuh nggak terkontrol gitu kan, karena mungkin ada fasilitas kartu kredit itu. Nah, kalau terjadi pemotongan dilakukan adalah seperti itu, jadi kayak istilahnya kurangin pengeluaran yang istilahnya nggak harusnya dikeluarin di masa-masa saat ini. Nah, itu coba dilakukan itu dulu. Selebihnya kalau ternyata masih defisit, nah itu berarti kita melakukan tindakan yang istilahnya kita harus punya alternatif gimana caranya supaya kita punya penghasilan. Misalnya kita beralih ke online shop atau kita bisa jualan. Tapi kalau biasanya masih 50% sih cenderung sih mungkin masih bisa sih sebenarnya sih. Karena misalnya ternyata punya cicilan nih, cicilan ke bank itu, nanti ngajuin aja yang tadi saya bilang, ngajuin ke bank untuk minta penundaan cicilan, ataupun cicilan di restructure itu juga bisa, bank tuh pasti ngasih. Cuma tinggal diatur sama cash flow-nya kita. Karena kalau punya pinjaman cicilan atau kayak ke leasing atau ke bank itu masih bisa diatur untuk gimana cara cicilannya supaya bisa sesuai dengan penghasilan kita. Gitu. Nah, terus kalau ternyata ini kita ngomong dirumahkan ya, kita ngomong dirumahkan nanti nggak dapat penghasilan sama sekali. Nah, kalau nggak dapat penghasilan sama sekali dan nggak ada pekerjaan yang dilakukan atas usaha perusahaan di tempat perusahaan yang sekarang bekerja, nah ini di mana momen ini harusnya teman-teman pakai untuk ngembangin sebuah bisnisnya yang baru. Artinya contoh misalnya buat konten di YouTube misalnya, terus misalnya bikin kayak jualan online shop yang memang lagi relevan. Karena menurut saya sekarang banyak banget salah satu yang lagi booming ini jadi orang suka bikin masakan sendiri di rumah ya. Saya nggak tahu, tapi ya nggak buat dijualan juga sih sebenarnya. Tapi intinya jadi orang banyak yang improvisasi diri dengan cara membuat makanan, itu juga bisa. Terus kalau cenderungan sebenarnya kalau bisa sih emang cenderungnya kita kalau mau jual sesuatu di saat ini sih jual yang barang-barang yang sifatnya konsumtif sih. Jual barang yang sifatnya premier. Artinya salah satunya adalah yang makanannya pasti orang bakal konsumsi. Asal ya makanannya memang istilahnya memang nggak terlalu
istilahnya nggak terlalu mahal atau nggak terlalu yang aneh-aneh lah, yang normal-normal aja bikinnya gitu, nasi uduk kayak nasi telur gitu kan, itu kan banyak kan. Nah terus coba mulai bisnis di online itu, teman-teman tuh kalau nggak punya modal tuh ada namanya dropship. Nah dropship itu bisa kalian pakai juga tuh buat kayak istilah salah satu menambah fasilitas. Karena saya ada satu klien yang dari bisnis dropship aja. Dropship itu kalian nggak perlu punya modal ya, kalian tuh cuma jadi perantara doang, tapi kalian tuh kayak pinter ngatur-ngatur gimana cara barangnya supaya laku gitu. Jadi kalau dropship itu konsepnya adalah nggak perlu modal, tapi kita bisa jualan barangnya orang ke orang lain yang mau beli barangnya kita. Nah, itu cuma melakukannya, cuma yang penting kontrol manajemennya aja yang benar antara barang yang mau dikirim sampai barang itu nyampe ke si pembelinya gitu. Sebenarnya cuma gitu doang. Nah, terus kalau misalnya teman-teman istilahnya udah melakukan yang online juga udah, itu kan jadi kan nambah penghasilan juga tuh, karena ada yang bisa sampai 100 juta ada kalau salah penghasilan dari dropshipping, saya lupa tuh, waktu itu ada satu klien, dia bisa penghasilan 100 juta sebulan dari dropship. Nah, yang dari dropship itu ya barang-barang yang emang kita lagi perlu aja gitu yang kita pakai. Terus kayak makanan tadi yang saya bilang, itu sekarang juga banyak orang yang jual frozen food lewat Tokopedia atau lewat Shopee gitu kan. Istilahnya lewat marketplace, itu mereka jual frozen food ya. Berarti makanan juga salah satu alternatif yang bisa teman-teman pakai. Ya, tinggal idenya mau kayak gimana gitu yang kalian punya. Nah, terus buat yang di PHK atau yang buat dirumahkan gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang nggak aware atau mungkin aware juga, mungkin ada, nah, ya kan. Itu kalian tuh punya namanya kalau di kerja di perusahaan yang kita ngomong yang formal yang bener ya, bukan informal ya. Itu kalian tuh punya kartu BPJS. Kartu BPJS yang kalian punya itu bisa kalian cairin. Artinya tuh kalian itu kalau misalnya di PHK, itu saat ini tuh kalau nggak salah pemerintah tuh kalau biasa dulu kebijakannya harus 1 bulan. Kalau nggak salah sekarang tuh dalam waktu setelah di PHK dapat surat PHK-nya, ada satu bulan kerja yang dapat, nah itu bisa kalian cairin ke BPJS-nya. Mekanismenya ada di BPJS Ketenagakerjaan sih, itu bisa dicek. Jadi itu salah satu alternatif supaya teman-teman tuh bisa menyambung hidup sampai dengan ketemu ide gimana caranya supaya bisa menghasilkan walaupun dari rumah. Itu sih gambarannya kurang lebih. Oke. Baik, wah menarik nih Pak. Saya baru tahu malah soal BPJS tuh. Oh, iya mungkin ada yang nggak aware. Soalnya selama ini kan tahunya kan cuma dibayar perusahaan, tapi nggak pernah megang kartu atau apanya mungkin gitu ya. Nah, bisa dicoba tuh Bu, jadinya kalau memang ada yang karyawan yang sampai terkena dampak PHK gitu. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ada yang mungkin masih penasaran, atau ada yang kurang jelas, atau gimana? Anyway, Pak Dani, ini kalau misalnya kita tertarik nih untuk pakai tadi ya program Pinterest ya, program Pinterest itu kan bentuknya masih dalam bentuk Excel ya. Iya, betul. Itu berarti tadi sudah ada template-templatenya dong ya, berarti kita tinggal